Nah, kita belajar tentang derivatif. Kalau dikatakan dengan derivatif, sebenarnya adalah dalam bahasa Indonesia itu adalah turunan. Kalau kalian pernah dengar kata-kata derivatif itu turunan untuk apa sih? Nah, kalau di sini dalam akuntansi itu sendiri, instrumennya adalah berarti kalau instrumen keuangan berarti turunan dari instrumen keuangan. Salah satunya, misalkan kalau kita pernah lihat saham, derivatifnya apa? Sebelum kita membeli saham, kita bisa loh membeli instrumen derivatifnya. Contoh namanya adalah warrant. Atau kalian mungkin pernah dengar reksadana saham. Itu begitu juga dengan obligasi. Obligasi juga ada fungsi turunannya. Jadi kita bukan hanya membeli satu obligasi itu dalam satu penuh ya. Tapi kita juga bisa membeli obligasi tersebut lewat portofolio tadi reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap dan lain-lain. Itu namanya derivatif. Jadi derivatif itu secara absolutely adalah pengertiannya adalah turunan. Turunan untuk instrumen keuangan. Kalau dalam akuntansi keuangan ya. Secara sistematik tadi ya, derivatif berasal dari kata matematika yaitu turunannya itu adalah dalam sebuah nama yang diberikan kepada instrumen keuangan yang memiliki karakteristik tertentu. Maksudnya gimana? Satu, nilai instrumen derivatif tergantung pada nilai variabel yang mendasarnya. Tadi saya bilang, untuk reksadana saham, misalkan kita mau beli reksadana sahamnya saham apa? Misalkan ada kalau kita beli yang sering beli di Ajib atau Ajaib atau di Bibit gitu ya, yang orangnya sering nabung reksadana pasti agak tahu nih ya, setidaknya harusnya sudah agak tahu terkait dengan instrumen derivatif tersebut. Contoh harga saham ketika misalkan kita beli reksadana NAB kan diukur dari nilai aktiva bersih. NAB-nya gimana? Tergantung dari nilai sahamnya. Kalau nilai sahamnya naik, maka NAB-nya naik. Kalau nilai sahamnya turun, pasti NAB-nya turun. Ada yang pernah main reksadana atau jangan bilang main ya, ada yang sudah punya reksadana di sini? Belum ya? Padahal murah loh, reksadana itu cuma modal hanya 100.000 sudah bisa punya reksadana gitu. Jadi kalau kalian daripada uang kalian jajankan untuk nonton bioskop, ya mulai dari sekarang lah kalian beli reksadana. Apalagi sekarang harga saham itu juga udah nggak mahal banget ya untuk per lembar saham. Kan sekarang satu lot itu 100 lembar dan dengan apa fraksi harga dari 50 perak. Jadi kalau misalkan harganya 50 dikali 100 baru 5.000 kan. Jadi setidaknya kalian itu berkontribusi lah kepada negara. Karena kenapa? Kalau kalian membeli saham, salah satunya adalah bukan hanya Pak, kan nanti saham bisa dapat capital loss. Ya, mungkin kalau misalkan apalagi sekarang lagi kondisi ya kayak gini ya. Orang lagi panik selling. Kenapa? Karena sekarang ini lagi bulan puasa, orang lagi butuh-butuh duit banyak gitu kan. Maka mau nggak mau pasti harga saham kita indeks bukan hanya indeks LQ45 ya, indeks SHSG kita pasti nurun, lihat aja trennya. Desember, Januari, terus bulan puasa, apalagi di Indonesia ya. Itu terkait dengan hal-hal demikian itu terkait dengan faktor makro itu sangat mempengaruhi psikis atau psikologi dari para investor. Nah tadi ya, nilai instrumen derivatif tergantung dari nilai variabelnya. Kalau tadi saya bilang contohnya derivatifnya dalam bentuknya adalah sahamnya itu dalam reksadana saham, berarti naik turunnya reksadana saham tersebut dilihat dari harga sahamnya gitu. Kalau yang bond gimana sama, properti gimana sama gitu loh. Lanjut. Tidak memerlukan investasi hanya memerlukan investasi sedikit jika dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan atau perjanjian lainnya yang akan menghasilkan efek yang sama terhadap perubahan faktor-faktor pasar. Tadi saya bilang, kalau kita beli satu saham itu butuh 1 juta, gitu ya. Dengan adanya instrumen derivatif tersebut, kita nggak perlu lagi 1 juta tersebut. Kita hanya bisa beli berapa? 50.000 bisa nggak? Bisa, tapi NAB-nya kecil nanti dapatnya. Berapa NAB yang kita dapatkan gitu ya. Nilai aktiva bersih berapa lembar yang kita dapatkan dari portofolio tersebut. 100.000 itu bisa berapa? Nah itu intinya. Jadi dengan modal sedikit kita udah bisa memiliki beberapa lembar saham, tapi bukan saham yang kita miliki, tapi portofolio dari reksadana. Karena reksadana itu adalah turunan dari saham gitu ya, reksadana saham ya contohnya. Atau kalau properti gimana? Bisa juga. Kalian pernah dengar terkait dengan ini enggak apa
smart easy property. Nah, itu sebenarnya instrumen derivatif tuh. Jadi dia memiliki properti tapi dengan jumlah kecil gitu loh. Dengan kata lain gimana Pak? Dia bisa menikmati fasilitas properti tersebut dengan kalau nggak salah 3 juta atau 6 juta gitu di Bali dan lain-lain. Itu namanya adalah instrumen derivatif. Sekarang itu lebih banyak memang perusahaan-perusahaan terutama perusahaan sekuritas menerbitkan hal demikian karena kenapa? Dia ingin memaksa untuk orang itu melek terhadap investasi gitu loh. Untuk supaya kenapa? Supaya tadi saya bilang growth terkait dengan pertumbuhan nasional itu semakin naik gitu loh. Karena kalau kita belajar tentang growth, berarti kan kita dari belajar tentang pendapatan nasional. Salah satunya dari instrumen atau investment gitu ya. Semakin banyak orang berinvestasi, maka semakin pendapatan nasional itu semakin besar. Salah satunya bisa ditarik lewat pajak kan gitu. Nah, kegunaan. Jadi kalau yang tadi terkait dengan derivatif, itu kegunaannya adalah untuk spekulasi. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini deh. Kenapa ya ngadat ya? Bentar. Ya, intinya saya jelasin aja deh. Untuk derivatif itu sebenarnya untuk speculation. Kalau misalkan kita tadi belajar tentang derivatifnya bukan hanya turunan dari hal demikian ya, tapi hak. Contoh misalkan opsi, berarti hak untuk membeli atau menjual ketika kita nanti sudah ada periode terkait dengan misalkan saham yang kita mau miliki. Nah itu. Terus kenapa bilang speculation untuk derivatif tersebut? Nah itu tadi saya bilang karena ada resiko-resiko yang bakal timbul terkait dengan hal demikian. Makanya karena dengan adanya spekulasi tersebut, maka nanti kita akan belajar yang disebut dengan hedging atau lindung nilai dari derivatif tersebut gitu loh. Karena semakin berkembangnya zaman, kalau kita tidak ada perlindungan nilai, maka rugi-rugi banget, untung-untung banget. Kalau misalkan dari segi hedgingnya. Nah, tadi saya bilang, bentuk dari financial derivatif, contohnya dibagi menjadi 4, tapi nanti kita berfokus dari future, forward, sama option. Kalau swap itu nanti kita akan belajarnya karena dia harus digabungkan dengan instrumennya. Dengan kata lain nanti kita akan belajar di lindung nilai di sini. Di swap itu nanti kita akan contoh ilustrasinya di lindung nilai. Sebenarnya apa sih membedakan future sama swap gitu ya? Future forward ini sebenarnya untuk komoditi atau falas. Berarti terkait dengan emas atau valuta asing itu biasanya menggunakannya kontraknya itu pakai future atau forward derivatifnya ya. Sedangkan kalau untuk swap itu sendiri itu terkait dengan equity bond utang kalau untuk swap itu. Sedangkan kalau untuk option itu terkait dengan equity, contohnya misalkan kayak saham, nanti kita mau beli saham di harga berapa, dijual di harga berapa, itu bisa kita menggunakan option. Nah, tadi saya bilang untuk option tersebut adalah kontrak perjanjian yang memberikan hak bukan kewajiban. Jadi kalau dikatakan hak bukan kewajiban, pada saat nanti optionnya ini udah habis, kita boleh milih. Kita mau put atau call. Put itu berarti jual, call itu berarti belikan gitu ya. Kita mau put atau call gitu loh. Kalau kita mau pakai, berarti terkait dengan hak kita. Kalau nggak pakai gimana ya, rugi gitu. Rugi atau untung gitu ya dalam hal ini ya. Pasti kalau kita nggak pakai rugi sih. Kalau kita nggak pakai pasti nanti akan rugi. Karena kita udah beli dulu nih. Tadi saya bilang. Kalau terkait dengan option. Kepada pemiliknya untuk membeli atau menjual suatu item tertentu. Contohnya bisa komoditas, instrumen keuangan, atau instrumen ekuitas. Tadi ya. Rata-rata sih ya. Rata-rata ya instrumen ekuitas pada harga dan periode yang sudah ditentukan. Tadi saya bilang. Misalkan contoh, kita beli option untuk put misalkan di tanggal 1, nanti berakhirnya di tanggal 1, kita bisa ke Januari 2020, berakhirnya di 1 Maret 2020. Nah, kita mau pakai nggak tuh haknya? Kalau kita mau pakai, berarti nanti kita mau lihat apakah hak untuk tersebut itu menghasilkan laba atau rugi gitu. Kalau kita nggak pakai, ya berarti udah loss gitu. Sedangkan kalau untuk forward itu sendiri,
forward itu sendiri atau future ini sama, cuma nanti ada perbedaan sedikit, yaitu kesepakatan perjanjian antara dua pihak yang menjual atau membeli pada suatu komoditas. Tadi saya bilang ya, komoditas itu bisa berupa emas, perak, logam, dan lain-lain. Atau mata uang asing, ya tadi saya bilang, falas. Dengan harga, kuantitas, dan tanggal pengiriman yang telah ditentukan. Ini sebenarnya untuk sama, tapi di sini kesepakatan. Berarti dia wajib ya, kalau untuk kontrak dan forward ini wajib nanti untuk dilakukan penyelesaian. Kalau yang tadi penyelesaiannya itu boleh dipakai, boleh enggak. Kalau ini wajib dilakukan penyelesaian. Untuk swap itu sendiri adalah suatu perjanjian dua pihak yang berlawanan untuk sepakat saling menukar pembayaran berkala. Nah, tadi saya bilang. Nah, bedanya untuk future sama forward. Kalau untuk future, kita bisa lihat di sini. Nanti untuk future itu dia sudah ada di trade on exchange, maksudnya ada di bursa efek gitu intinya ya. Dengan kata lain, diperdagangkan jual belinya tersebut untuk future ini ada di bursa efek Indonesia kalau kita akan yang mengatur hak demikian ya, atau di Bapepam ya, dengan kata lain demikian. Kalau forward itu terkait dengan pihak ketiga. Jadi dia tadi nggak ada ya, dengan kata lain kenapa di pihak ketiga, nanti kita kepada pihak siapa yang menjaminkan untuk terkait dengan forward tersebut gitu. Nah, untuk standarisasinya tadi saya bilang kalau yang terkait dengan future dia nanti ada standarisasi. Jadi karena tadi dia di sini di bawah underlying-nya si exchange-nya tersebut atau Bursa Efek Indonesia, maka standarisasinya udah sama terkait dengan future. Nah, sedangkan untuk forward itu dia customize tergantung dari si operator tadi saya bilang, si OTC-nya tersebut, pihak ketiganya tersebut. Nah, yang ketiga, low counterparty risk. Jadi tadi saya bilang karena di sini udah ada peraturannya jelas dan lain-lain, dia pasti resikonya rendah. Sedangkan kalau forward itu sendiri nanti karena tadi kepada pihak ketiga yang menjamin dan pihak ketiganya ini tidak ada underlying terkait dengan standarisasinya, maka resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan future. Yang keempat, di situ nanti kalau future identik dengan adanya margin payment ya, atau down pay, dengan kata lain pembayaran awal itu terkait dengan margin payment. Jadi nanti kalau kalian udah ada soal terkait dengan margin payment itu pasti terkait dengan future. Ya, kalau ada kata-kata margin payment itu pasti future. Sedangkan kalau misalkan forward itu nggak ada. Karena tadi di sini juga diatur sudah ada regulasinya, pasti otomatis sudah ada peraturannya ya. Dengan kata lain nanti ada regulasi terregularisasi. Nah, sedangkan kalau untuk forward dia tidak terregularisasi. Nah, untuk future itu sendiri nanti untuk terkait dengan untung dan ruginya nanti tergantung dari market to market daily ya. Ya, sedangkan kalau untuk si forward untung dan ruginya tersebut terkait dengan expiration, maksudnya adalah terkait dengan hasil dari jangka waktu temponya. Contoh misalkan nih, kita masuknya aja deh. Nanti ke soal ya. Nanti kita langsung masuk soal yang lebih ngertinya. Nah, untuk akuntansi untuk derivatif tersendiri adalah surat berharga untuk diperdagangkan yang digunakan berdasarkan nilai wajar atau laporan laba rugi dalam perjalanan tersebut akan dicatat pada laporan laba rugi tahun berjalan. Jadi nanti terkait dengan derivatif itu sendiri, untung dan ruginya tersebut ya akan masuk ke dalam income statement tahun berjalan atau current earning-nya. Nah, bagaimana sih kita mencari untuk ketika di sini ada forward? Tadi saya bilang, ketika ada forward maka ada rumusnya. Untuk rumus dari forward kontrak ini harus dipahami ya. Rumusnya nanti kita mencari untung dan ruginya itu selisihnya tersebut dari jumlah nasional. Jumlah nasional itu adalah terkait dengan berapa yang akan kita beli gitu ya. Dikali dengan current forward rate dikurang dengan kontrak rate dibagi dengan 1 per R. R itu adalah bunga. Nantinya pangkat T. T-nya tahunnya berapa? Contoh di sini deh. Saya contohkan ya. Ini harusnya contoh
pada tanggal 1 Maret 2010, spot rate kurs pada saat itu adalah 8.900. Forward rate, nih forward rate karena tadi saya bilang untuk penetapan rate-nya itu tergantung dari OTC, ya atau third partner-nya dia yang menjaminnya siapa. Kalau kita lihat di soal, di sini mengikat kontrak dengan seorang dealer, ya seorang dealer. Jadi dia udah mengkontrak dengan sebuah dealer ya, di mana spot rate, forward rate-nya di sini yang nentuin adalah si dealernya ya. Jadi 1 Maret perusahaan mengikat kontrak di mana kuotanya sekian. Kenapa dia mengikat kontrak? Karena gini deh, dia menjamin bahwasannya nantinya takutnya 1 USD kita tuh naik gitu loh. Atau kita kalau kita punya utang, ketika USD-nya naik maka utang kita bertambah. Nah dia mengikat nih nanti kalau utangnya, kalau nanti nilai kursnya berubah, maksimalnya berapa ya? Atau derivatifnya berapa ya terkait dengan kontrak tersebut gitu. Intinya gitu. Nah, karena tadi spekulasi ya, timbulnya karena akibat spekulasi tersebut. Nah, perusahaan Indonesia mengikat kontrak dengan dealer mata uang asing untuk membeli 100.000 US dollar yang akan diselenggarakan pada tanggal 31. Nah, ini udah ada tanggal selenggarainnya. Ya. Kurs masing-masing dari transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Oke, ini kurs spotnya. Kalau ini adalah kurs forwardnya. Maka, tadi saya bilang, berarti dengan kata lain kita akan menghitung dengan rumus seperti ini. Gitu ya. Jadi dengan kata lain nanti kita cari dulu kontrak rate-nya, forward-nya adalah untuk tahun sekian. Ini kenapa bisa sama kontrak rate-nya? Nih, baca lagi. Pada saat awal adalah 9.000 rupiah. Maka untuk kontrak rate itu semuanya sama ya, terkait dengan hal demikian ya. Untuk kontrak forward rate pertama kalinya itunya sama semua. Nah, untuk kontrak, untuk current forward rate-nya adalah dilihat dari masing-masing. Berarti setiap bulan akan mengalami penaikan dan ada penurunan ya di tanggal 30 April. Ada kenaikan terus ada penurunan di tanggal 30 April. Untuk nation-nya itu sama, nation-nya itu adalah yang akan kita beli jumlah USD. Nah, bagaimana cara menghitung diskonnya tersebut? Nah nih, cara menghitung diskonnya tersebut, kita lihat tadi kontrak itu 1 tanggal 3, terus 31 bulan 3, 30 bulan 4, 31 bulan 5. Pada saat di sini, pada saat dia menghitung faktor untuk 0, kenapa sini faktor untuk tahun pertama itu 0? Karena belum terjadinya ya, dengan kata lain ini awal pertama kali terbentuknya kontrak tersebut. Maka pada saat awal di tahun pertama itu masih 0 ya untuk faktor diskonnya. Karena untuk rumus T-nya ini ya kan R plus 1-nya itu masih di tahun yang sama gitu ya. Dengan kata lain untuk T-nya ini belum bisa kehitung karena masih dalam pembentukan, baru pertama kali beli. Maka diskon faktornya masih 0. Fair value-nya tinggal kalian cari dengan cara B kurangi A, berarti 9.000 dikurangi 9.000 kan 0. Ya, dikali dengan C, C-nya juga 0. Dibagi dengan 0 berarti 0. Untuk change on fair value-nya maka 0. Berarti nilai yang sekarang itu enggak ada, 0 ya. Nah, untuk yang tanggal 31 berarti kita ngitungnya gimana di sini? Tanggal 31 di sini ada kenaikan 9.200, maka nanti akan ada naik 1.200 dolar kan gitu ya. Dikali dengan 100.000 US dollar. Ini untuk yang tanggal 31 bulan 3. Dibagi, kenapa bisa diskon faktornya 1.0383? Ini dapatnya dari sini. Tadi bunganya adalah 5%. 1, berarti kan gini kan? Kita pakai yang ininya dulu ya. 1 plus 0,05, karena di sini adalah bunganya per bulan, maka dibagi 12. Kenapa di sini bisa diskon faktornya adalah 2?
Kenapa discount faktornya adalah 2? Karena di sini untuk mencapai nanti 31 Desember itu butuh berapa bulan? 2 bulan tersisanya. Berarti dengan kata lain dikalikan 2. Hasilnya adalah 10833 sekian. Maka dikalikan menghasilkan 19 sekian-sekian. Maka nanti ada perubahan change of fair value-nya sebesar 19 juta sekian-sekian. Sampai sini cukup paham dulu? Sampai sini cukup paham? Halo? Iya, Pak. Paham, Pak. Paham ya, mudah-mudahan ya. Nah, untuk yang tanggal 30, ini harus itu kan tadi daily ya, atau dengan kata lain, biasanya berubahnya itu kalau dalam perhitungannya tersebut rata-rata per hari gitu. Ini karena dikasih tahu per bulan, maka kita hitungnya lebih gampang. Nah, untuk bulan ke-4, tanggal 30-nya, berarti bagaimana? Sama kayak tadi, berarti B kurang A, current dikurangi dengan current forward rate dikurangi dengan kontrak forward rate dikali dengan 100.000. Nah, kenapa faktornya bisa satu sama kayak tadi? Karena di tanggal 30 untuk ke tanggal 31 adalah 1 kan? Berarti tinggal 1 bulan lagi. Berarti 1,0 sekian-sekian. Tinggal hasilnya berapa? Oh, sekarang hasilnya 9. Awalnya berapa? 19, maka akan muncul rugi. Ya, tadinya kita udah nyatet untung, di tanggal 31, sekarang kita nyatet rugi. Yang terakhir terkait dengan tanggal 31 bulan 5. Tanggal 31 bulan 5, 9.250 dikurangi dengan 9.000 dikali dengan 100.000. Kenapa di sini bisa 0? Karena tahunnya 0 kan gitu ya. Kalau dikalikan, berarti kan kalau di sini pangkat 0 adalah 1 gitu kan. Maka sama dengan 1. 1 dikali dengan hasil tersebut menghasilkan 25.000. Ini dikurangi ini maka nanti menghasilkan 15 sekian-sekian. Jadi kita ada untung lagi sebesar 15,041. Ini untung secara akumulasi. Berarti bagaimana cara jurnalnya? Jurnalnya yang pertama adalah tanggal 1 Maret tidak ada jurnal karena jurnal tersebut belum ada kontrak rate atau dengan kata lain belum ada pengakuan terkait dengan kontrak tersebut ya. Ya, sama dengan kontrak rate ada forward rate sama dengan sehingga belum adanya fair value dari kontrak forward. Nah, ini karena di sini sama kontrak forward sama kontrak rate-nya. Ini harusnya ditambahin lagi informasi terkait dengan kontrak forward di tanggal awal ya. Ya 1 Maret ya. Karena biar nggak terlalu ringku. Jadi di sini alasannya yang pertama tadi kontrak forwardnya sama dengan kontrak rate-nya. Maka belum adanya fair value tersebut. Nah, terus bagaimana kalau misalkan ada fair value? Biasanya sih nggak ada ya, karena biasanya sama dulu gitu loh ya, terkait dengan hal demikian. Nah, yang kedua, tanggal 31, tadi ada untung berarti forward pada gain on forward sebesar 19. Tanggal 30 ada rugi. Ruginya dapat dari mana? Dari perhitungan matematis tadi kita. Menghasilkan 9.875 sekian-sekian. Yang terakhir ada forward kontrak sebesar berapa? 15 karena dihasilkan tadi kita untung lagi dari 25. Kalian jangan langsung 25 ya, tapi juga makanya kalian hitung akumulasi intinya gitu loh. Dari 19 dikurangi dengan 2. Dari 19 dikurangi dengan 25 karena posisinya masuk plus maka ditulisnya dapat. Maka gain. Nah, yang terakhir untuk menutup forward kontrak maka kita wajib membayar cash pada forward kontrak senilai sekian. Nah, ini bedanya. Kalau forward kontrak kita nggak bayar cash dulu lebih dahulu atau dengan kata lain pada saat tutup bukunya baru kita bayar cash, ya sebesar berapa? Nah, 25 ini dapat dari yang pada nilai akhir. Ya.
selisih akhirnya. Itu namanya adalah forward contract. Sampai sini cukup jelas? Kalau cukup jelas, saya ke toilet dulu sebentar. Mungkin ada yang mau ditanya terkait dengan forward contract? Izin bertanya, Pak. Boleh. Untuk yang forward contract ini emang harus setiap bulan di-update ya, Pak, jurnal gitu? Biasanya setiap hari malah. Oh, berarti malah tiap hari ya, Pak? Berarti Iya, kalau misalkan ini kan kepada pihak ketiga ya. Biasanya kalau pada pihak ketiga dealer itu valuta asing itu tiap hari berubah-berubah tuh biasanya. Tapi biasanya kita rekap setiap bulan sih. Kalau di kenyataannya ya. Soalnya teman waktu itu ada yang dia di perusahaan asing terus minta bantuan bagaimana cara untuk mengikat forward contract. Sebenarnya forward contract ini kan kita nggak ngeluarin duit dulu, Dek. Kita ngeluarin duitnya tersebut ketika kita sudah habis jatuh temponya. Kapan kita mau beli gitu. Begitu, Wi. Oh, baik, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Paham ya? Biasanya setiap hari malah. Tapi pada saat kita bayarnya itu pada saat nanti. Pada saat kita mau belinya kapan gitu loh. Pak, izin bertanya. Boleh. Kalau misalnya direkapnya itu nggak bulanan gitu gimana, Pak? Bisa nggak, Pak? Nggak bulanan. Nah, Misalnya jadi kayak mingguan. kan sebenarnya kalau tahunan juga sama kan, Pak, rekapannya gitu. Kenapa kok memilihnya? Tapi kan enggak, karena kan biasanya kalau forward contract itu bukan tahunan, kan dia mau belinya kapan? Butuhnya aja, sebutuhnya dia. Dia takut nih kalau dia beli nanti harganya sekian gitu loh maksudnya. Oh ya paham. Iya, karena dia misalkan tadi, aku mau beli dong $100.000. Karena saya takut nanti misalkan corona kayak gini nih, saya takut 3 bulan ke depan spekulasi nih, dolar itu harganya berapa, udah ngikut kontrak deh gitu. Oh, oke. Berarti sebenarnya kayak untuk ngontrol gitu, Pak ya? Pada saat dia beli kontrak baru nanti 25.000 tersebut kita kalikan gitu loh. Nanti baru selisihnya itu berapa dari 100.000 tersebut kita apa namanya? Baru pada saat itu baru nanti kita tulis apa tadi uang yang kita dapatnya berapa gitu loh dari forward kontrak tersebut. Gitu. Nyambung nggak? Nyambung, Pak. Gimana? Terima kasih. Oke. Maaf, Pak. Berarti, Pak, misalkan Bapak tadi bilang yang 3 bulan itu kan, Pak. Berarti dalam 3 bulan tuh dia terserah dia mau ngambil kapannya gitu, Pak. Terus di Asalkan dia kontrak udah... kita mau kapan? Di awal udah dikasih tahu. Oh, kalau misalkan dalam 3 bulan tapi dia nggak ngambil di akhir gimana, Pak? Masih bisa gitu, Pak? Pokoknya di forward kontrak itu udah ada jelas kamu butuhnya kapan, diambil kapan, waktunya kapan gitu loh. Gak bisa seenak kita juga. Nih, kayak di sini kan diserahkan tanggal 31, ya udah pada tanggal 31 gitu loh. Ya, sinyalnya. Sorry. Connection. Halo? Iya, Pak. Masuk, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Sorry. Iya, tadi materi. Pak. Oke. Berarti kalau yang di forward kontrak ini berarti misal udah ditentukan 31 Mei 2010. Berarti mau nggak mau ya di tanggal itu kita take-nya itu, Pak. Nggak bisa kurang betul. atau lebih dari tanggal itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, ini kalau menggunakan metode gross ya. Sekarang bagaimana kalau ini kalau misalkan metodenya net. Bagaimana kalau misalkan kita menggunakan metode gross? Nah, kalau dengan menggunakan metode gross, bedanya kayak gini. Kalau metode net tidak ada perpindahan barang. Yang berpindah hanya cash dalam artian kelebihan atau kekurangan dari harganya tersebut. Sedangkan kalau dalam gross-nya tersebut, kalau nanti menggunakannya metode gross, maka nanti akan ada pertukaran dengan uang untuk penyelesaian kontraknya. Berarti bagaimana nantinya? Coba, ada yang tahu nggak?
Coba bagaimana perbedaannya kalau kayak gini biasanya? Terkait dengan hal demikian. Kalau dengan menggunakan, halo? Coba dipikirkan dulu, biar sama-sama. Berarti ada jurnal tambahan. Sama tuh, foreign currency sama cash. Tapi berapa jurnalnya? Jumlahnya berapa berarti? Itu bukan Pak. 9.250 dikali 100.000 ya Pak? Ya, berarti kita bayar lagi 950 dikali dengan 100.000 dolar. Hasilnya adalah 9. 925 juta. Ya, ini jurnalnya. Akan masuk ke sini. Ya, foreign currency pada cash. Itu bedanya. Kalau dengan menggunakan gross settlement gitu loh. Jadi ada jurnal tambahan kalau kita menggunakannya gross settlement. Kalau kita menggunakannya terkait dengan net settlement, dia hanya berupa cash pada forward sebesar 25 tersebut. Karena keuntungan dari kelebihan mata uang. Oke. Sekarang bagaimana untuk future? Tadi bedanya ya, kalau kita menggunakan untuk future itu sebenarnya sama aja untuk komoditi atau dengan menggunakannya untuk valuta asing. Tapi bedanya di sini nanti akan ada yang tadi saya bilang, ada margin deposit. Akan ada margin deposit. Bedanya di situ. Kenapa ada margin deposit? Karena tadi regulation kita ini ada di PSAK 71 ya. Kalau kalian mau lihat terkait dengan akuntansi derivatif gitu loh ya. Nah, di PSAK 71 dikasih tahu bahwasanya kalau untuk nanti future kontrak dia akan muncul yang disebut dengan depositnya. Tadi saya bilang terkait dengan akuntansi derivatif tersebut sebenarnya tujuannya untuk spekulasi. Kenapa spekulasi? Karena kita memungkinkan di depan tersebut harga terkait dengan komoditas atau valuta asing atau saham dan lain-lain di kemudian hari itu berapa gitu loh. Nah, contoh 1 tanggal 3 2010, 1 bulan 3 2010, expert spekulasi harga emas naik. Harga emas akan naik. Dia membeli 10 kontrak gold future dengan harga 900 per ons. Setiap kontrak adalah 100 ons. Berarti kalau 10 dikali dengan 100 ons berarti adalah 1000 ons ya. Dia akan kontrak 1000 ons emas. Tanggal jatuh temponya adalah 31. Nah, tadi saya bilang pasti ada tanggal jatuh tempo. Depositnya 10% dari harga nasional. Nih, harga nasional itu ini ya. Berarti nanti 900 dikalikan dengan 10.000, 10%-nya. Itu namanya harga nasional, gitu ya. Jadi kalau yang tadi saya bilang nasional itu adalah harga pada saat dia melakukan pembelian tersebut, gitu ya. Nah, per 31 Desember harga emas naik menjadi 950. Bagaimana? Yang pertama ketika tanggal 31 Maret dia tidak melanjutkan kontrak future-nya, tidak melanjutkan kontrak future-nya. Yang pertama, kita kalau menggunakan future maka kita akan ada yang disebut dengan margin deposit. Margin deposit pada cash senilai 90.000 US dollar yang didapat dari 10% dikalikan dengan 10 kontrak dikali dengan 100 berarti 1000 kontrak 10.000 ons emas gitu ya. 10.000 ons emas dikalikan dengan 900 ons emas dikalikan dengan 10%. Hasilnya adalah 90.000 US dollar. Terus yang kedua, tanggal 31 bulan 3 kita lihat di sini. Harga emasnya naik. Harga emasnya naik jadi 950 atau 50. Maka pada saat kita menerima uang ya dari kontrak tersebut, kita jual nih derivatif tadi saya bilang ya. Derivatif itu adalah turunannya, maka kita akan untung. Berapa untungnya gitu ya. Untungnya berapa di sini? Ada 50 yang didapat dari 950 dikurangi dengan 900. Kepemilikan kontrak kita tadi adalah 10%-nya. Berarti kan 10% dari 1.000 kan artinya berarti 100 dikalikan maka menghasilkan adalah 50.000.
Nah, maka nanti cash pada margin deposit dan gain on future contract. Sampai sini cukup paham dulu? Nih, kalau yang terkait dengan akuntansi future contract, gitu ya, future tadi ya, terkait dengan hal demikian, dia bisa melanjutkan, dia bisa tidak melanjutkan untuk terkait dengan demikian gitu loh di perjanjiannya. Kalau tadi yang terkait dengan forward, nah tadi saya bilang kalau forward biasanya sudah ada ketentuan jatuh temponya dan kita mau diserahkannya kapan gitu loh terkait dengan demikian. Tapi kalau misalkan tadi dia bilang, Pak bisa gak sih kalau misalkan di soal nanti untuk forward kontrak tersebut diambil sebelum jatuh tempo. Sebenarnya realitanya itu nanti akan ada berupa denda deh. Tapi biasanya nggak ada ya. Biasanya kita kapan butuhnya sih gitu deh. Gitu. Tadi saya bilang. Tapi kalau dalam kebutuhan mendadak, realitanya nanti akan ada tambahan informasi baru terkait dengan forward rate-nya. Jadi forward rate-nya biasanya akan lebih sehingga otomatis kita akan adanya rugi. Nah intinya seperti itu sih. Tapi nanti di soal biasanya sih nggak ada. Biasanya soal itu sesuai dengan hal demikian. Kalau tadi tidak melanjutkan kontraknya, gitu ya. 31 Maret, 31 Mei kali ini ya. Maka berapa di sini? Totalnya menjadi 140. Tapi kalau dia melanjutkan kontraknya, ini asumsikan ya, asumsikan lagi. Bila dia melanjutkan kontraknya setiap bulan dia lanjutin tuh kontraknya, maka nantinya dia akan mencatat selisih antara 950 dan 900 itu menjadi keuntungan. Jadi future kontrak pada gain on future kontrak. Terus pada tanggal 31 lagi naik lagi. Berarti bagaimana caranya? Sama kayak tadi ya, future kontrak. Terus di sini ada gain on future kontrak nambah lagi sebesar 10.000. Dari 960 dikurangi 950 dikalikan dengan 10% marginnya tadi ya. Nah, berarti nantinya pada saat kita mengukuhkan keuntungan total, dan ini berarti pada saat ini closing ya, kita nggak melanjutin lagi ya. Berarti bagaimana? Cash pada future contract dan margin. Nah, itu terkait dengan ya, ini terkait dengan hal demikian. Nah, tadi saya bilang, pada kenyataannya pergerakan margin deposit dicatatnya tiap hari tadi ya. Kalau terkait dengan margin deposit itu biasanya terkait dengan tiap hari. Sama tadi forward juga demikian. Kenyataannya. Jadi setiap hari itu dicatat pergerakan marginnya. Tapi biasanya kalau perusahaan belum butuh ya dicatatnya perekapnya pada saat dia mau butuh aja. Misalkan per tadi 31 Maret, per 31 Mei dan lain-lain. Oke, terkait dengan perbedaan antara forward dan future udah ngerti ya. Perbedaan utamanya adalah pada saat menghitung margin. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Izin bertanya, Pak. Boleh. Yang jurnal tidak melanjutkan kontrak di 31 Maret itu kan cash, terus kreditnya margin deposit sama gain on future contract. Tapi si future kontraknya sendiri nggak dikredit ya Pak? Kalau yang di 31 Mei kan dia jurnalnya cash, future contract sama margin. Yang ini Pak, yang 31 Maret. Karena pada saat awal dia nggak ngakuin future. Dan akun future Pak, kalau misalkan pertama kali kan ini kan kontraknya udah habis. Ini kayaknya ini kan kontraknya udah habis nih, misalkan dia nggak ngelanjutin future kontraknya pada saat awal. Dia nggak nyatetnya kan, dia nggak nyatet tuh. Nah, bila dia melanjutkan kontraknya, baru dia nyatet nih tadi saya bilang selisihnya tersebut nggak kita masukin ke cash, tapi kita masukin ke future kontrak deh. Jadi misalkan kontraknya udah habis. Nih, biar gampang deh. Misalkan kontraknya jatuh tempo kontrak 31 Mei. Asumsi aja ya, ini misalkan 31 Mei nih. Ini habis nih, tanggal 31 Mei. Terus dilanjutin, tanggal 31 Mei-nya. Berarti future kontrak pada gain on future kontrak gitu loh. Biar nggak mengambigukan. Misalkan kontraknya udah habis. Terus pada saat dia
kayaknya gue masih mau berspekulasi deh gitu. Oke, bagaimana? Ya udah lanjutin ya kontraknya. Berarti ini keuntungannya diapain? Ya udah keuntungannya tersebut diakui sebagai future kontrak. Bedanya di situ deh. Oh ya Pak, terus mau nanya lagi kalau buat konsepnya sendiri berarti istilahnya si X ini sebenarnya nggak mau beli emas banget gitu, tapi justru dia mau ngambil untung dari apa fluktuasi harganya gitu. Tadi saya bilang. Kalau kalian pernah main cryptocurrency tahu gak? Itu juga derivatif loh. Gitu. Ya, makasih Pak. Begitu deh. Dia bukan beli goldnya. Dia tadi kan dibilang mau spekulasi aja sebenarnya. Tujuan derivatif itu kan spekulasi sebenarnya. Gitu. Nyambung ya? Tadi siapa yang nanya? Nyambung Pak. Harlina ya? Nanti habis akhir pertemuan biar kita semangat, Cahyo nyanyi ya. Gimana Pak? Iya biar kita semangat, nanti Cahyo nyanyi tapi nyanyinya yang di IG ya. Yang di Instagram Pak. Aduh. Iya. Yang di Instagram. Ada itu. Boleh sih Pak, boleh Pak. Tapi Boleh, aktivitas gitu loh Pak. Iya boleh aktivitas. Nilai aktivitas kecil kok. Oh ya udah. Apapun itu Pak. Apapun itu buat Pak Mam deh. Tapi hebat ya, berani banget ya suaranya. Bagus banget sumpah. Gak usah gitu Pak. Aduh, malu kali aku Pak. Udah, itu terkait dengan future. Nanti habis ini kita masuk ke option. Habis itu kita latihan soal dikit. Besok kelar. Baru besok masuk ke akuntansi lindung nilai. Nah, kalau dikait dengan option itu adalah sebenarnya adalah hak untuk pemegang hak tersebut untuk membeli atau menjual. Kalau di sini berarti adalah hak, ini hak untuk terlebih dahulu ya, pemegang terlebih dahulu untuk melakukan pembelian atau menjual. Kalau call berarti adalah hak untuk membeli, untuk put itu adalah hak menjual. Tadi kalau untuk option biasanya untuk instrumen equity. Gitu. Ya, untuk instrumen equity. Contohnya misalkan gimana? Biasanya kalau kita mau beli saham, terus kita prediksi nih saham di kemudian hari, tapi kita belum beli saham ya, kita belum beli sahamnya. Kita mau spekulasi harga saham ke depan untuk saham BCA berapa ya? Saya beli dulu deh untuk optionnya gitu. Optionnya apa? Bisa call, bisa put gitu loh. Ya, nanti ini namanya adalah untuk spekulasi tadi saya bilang. Bagaimana kalau kita menerbitkan untuk kapan sih kita menggunakan untuk call option? Call option ini kita gunakan pada saat apa? Harga di call-nya tersebut lebih rendah atau lebih tinggi? Lebih tinggi dibandingkan dengan exercise price. Nanti saya kasih tahu. Ini rumusnya dulu. Exercise price itu apa? Harga saham pada saat itu. Misalkan kita beli harga call-nya 50. Harga exercise price-nya misalkan harganya 70. Ya kita pakai call-nya. Karena call kita itu menjadi untung nantinya. Kapan kita menggunakan call? Jadi misalkan contoh, kalau saya mau beli saham BCA, saya beli misalkan kita beli call-nya dulu di harga 50, nanti di kemudian hari harga sahamnya menjadi 100, saya pakai nih opsi call gitu. Karena dengan adanya opsi call itu saya jadi untung. Sedangkan kalau put, kita
kita gunakan sebaliknya. Ketika harganya lebih kecil dibandingkan dengan exercise price ya. Maksudnya gimana exercise price? Tadi saya bilang, kalau kita pakai put, kita gunakan gitu ya, ketika harga beli kita awalnya lebih kecil dibandingkan dengan exercise price gitu ya. Oke. Biar nggak bingung nih harga aja ya. Contoh ya. Berarti kalau saya contohkan, misalkan kita mau beli, kita beli option call untuk saham, misalkan BCA dengan harga exercise price seharga misalkan 200. Nah, terus harganya ya harganya di kemudian hari atau saat jatuh tempo menjadi 250. Nah, pada saat kita beli, exercise price-nya tersebut di harga 200. Harganya 250. Berarti harganya 250 lebih besar dibandingkan exercise kita, maka kita gunakan ini opsi call. Kita gunakan. Tapi sebaliknya, ketika kita misalkan beli option put, kita gunakan kalau misalkan harganya dibalik, misalkan 100 untuk apa exercise-nya, kita balik dari 300 berarti ya, 300 untuk exercise-nya, sedangkan harganya 200. Berarti ini exercise-nya lebih besar dibandingkan dengan harganya, yaitu 200, atau dibalik 200 lebih kecil dibandingkan dengan 300. Nah itu, kapan kita gunakan exercise price, kapan kita menggunakan opsi, kapan kita menggunakan put. Kalau kita mau contohkan seperti ini, coba kita contohkan di soal. X berspekulasi, tadi sekali lagi semuanya terkait dengan instrumen derivatif itu rata-rata spekulasi. Atas saham ini, harga pasar saham tersebut adalah 20.000 lembar. 20.000 per lembar. X membeli opsi put, ya. X membeli opsi put, exercise price-nya adalah 18.500. Ya, exercise price-nya adalah 18.500. Opsi call 22.000, dengan premium itu berarti harga yang dibeli ya. 20.000 per lembar, sekian. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita, ini dia beli ya, jadi dia beli 20.000 lembar. Yang pertama, dia menggunakan opsi put. Yang kedua, dia gunakan opsi call. Jadi dalam satu soal, ini dia beli dua opsi. Kalau dilihat dari sini, harga pasarnya jadi naik. Ya, harga pasarnya jadi naik. Harga pasarnya adalah 25.000. Nah, kita bandingkan. Kalau konsep yang pertama, kalau kita gunain put, berarti di sini kepake nggak? Atau kita gunain call? Berarti kalau kayak gini, apa yang digunakan? Coba, call atau put? Exercise price? Call. Ya, kita akan menggunakan call ya, karena Harganya. ya, lebih besar dibandingkan dengan exercise price. Maka kita nanti akan gunakan call. Berarti putnya pasti nanti akan rugi. Berarti bagaimana kita jurnalnya? Untuk call option, itu didapat dari
10.000 lembar dikalikan dengan 1.000 premiumnya, harganya, berarti hasilnya adalah 10 juta. Untuk call option juga demikian. Itu pertama kali ya. Maka jumlahnya adalah kasnya adalah 20.000. Saat penutupan, ternyata harganya jadi 25.000. Apa opsi yang dibentuk? Apa opsi yang dipakai? Nah, opsi yang dipakai adalah pasti opsi call. Berarti kalau opsi call yang dipakai, di sini kita pakai opsi call ya, maka nanti ada cash sebesar 30 juta yang didapat dari call-nya kita 10.000 pada atas laba call. Ini dapat dari mana? Selisih antara 25.000 dikurangi dengan berapa berarti? Pada satu tuh. 22.000 ya. Dikurangi dengan 22.000 hasilnya berapa? 3.000. Kalau 3.000 kan berarti kan di situ kan harusnya apa namanya? Itu kan harga kas yang kita beli ya, 25.000 dikali dengan untuk kasnya ya berarti kan 25.000 dikurangi dengan 22.000 hasilnya adalah 3.000 dikali dengan berapa kita beli? 10.000 lembar. Maka nanti hasilnya ada 30.000 sehingga untuk labanya menghasilkan sejumlah 20 juta. 20 juta. Untuk yang rugi atas kolek, Putih gimana? Karena Putih nggak dipakai, mau nggak mau, kita langsung mengakui seluruhnya adalah rugi. Ya, terkait dengan hal demikian. Nah, ini berapa dapatnya untuk masalah yang ruginya tersebut? Ya tinggal kita balikin aja, kita belinya full option adalah 10 juta, maka jumlahnya juga 10 juta. Gitu. Ya, berarti kalau kita lihat, berarti hasilnya demikian. Udah cukup terkait dengan hal demikian. Nanti habis ini coba kita latihan. Ini selesai ini. Kalau put option kayak gini juga ya caranya? Ya sama. Berarti kalau put option nanti coba kita rubah. Ininya menjadi harga pasarnya turun ya. Berarti misalkan kalau kita ganti di sini kan dia belinya 18.500 nih exercise price-nya. Ini harus lebih besar. Berarti coba misalkan di sini 15. Berarti jurnalnya tinggal dibalik nantinya. 15 berarti untuk call option-nya di sini kan diganti dengan put option. Put option-nya berarti berapa? Tetap 10.000. Tapi untuk cari kas labanya berarti tinggal dibalik. Ini berarti dibalik hasilnya adalah 15 dikurangi dengan 18.500 dikurangi 15 dikali dengan 10.000. Hasilnya berapa? 3.500 dikali dengan 10.000 berarti 35 juta. Maka nanti di sini 25 juta. Untuk ruginya berarti rugi atas call option. Gitu deh. Jadi harus satu-satu, nggak bisa dua-duanya. Kita pakainya yang mana? Gitu. Nyambung ya? Halo? Ini derivatif terkait dengan option kontrak. Cukup jelas? Coba kita lihat di sini lagi. Ini udah lindung nilai minggu depan. Kita latihan dulu mungkin. Yang penting tugas saya menjelaskan sudah kelar dulu. Tugas dari BA kan minimal 1 jam pertama menjelaskan lewat Zooming. 1 jam udah kelar ya. Nah ini sama saja, tadi sudah. Ini udah, ya ini sama. Latihan aja habis ini.
Saya kasih soal latihannya. Udah akuntansi lindung nilai, berarti udah habis. Ya, ini akuntansi lindung nilai akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Kalau diselesaikan sekarang, nanti bingung lagi. Minggu depan kita bahas apa, gitu. Gitu aja nggak apa-apa ya, habis ini kita latihan aja ya. Gimana? Dari tadi senyum. Gimana Alwi? Dari tadi senyum-senyum aja. Oh, iya Pak. Soalnya lagi bahagia Pak. Oh, lagi bahagia, kenapa? Karena belum puasa Pak. Karena Ramadan Pak. Ya, iya. Jadi besok kita belajar tentang akuntansi lindung nilai. Jadi kalau nanti akuntansi lindung nilai ada instrumen yang dilindungi, ada item yang dilindungi. Jadi gitu. Jadi kalau itemnya rugi pasti instrumennya untung. Jadi nanti kita akan ada portofolionya demikian. Itu terkait dengan akuntansi lindung nilai. Nah, ini minggu depan kita akan belajar tentang akuntansi lindung nilai, produknya seperti apa, bagaimana menjelaskan jurnalnya tersebut. Nanti kita akan bahas di minggu depan aja. Oke, kita latihan terlebih dahulu mungkin. Sebentar ya. Padahal saya dite. Aku kirim kemana ya maunya ya? Ke WA atau ke Zoom aja? WA. Soal satu dulu ya, kita kerjakan. Tuh coba ya. Soal satu dulu, nanti kita kerjakan bareng-bareng. Kalian coba kerjakan dulu terkait dengan demikian. Sambil saya absen boleh ya. Saya kalau pakai udang bagus gak? Ada orang Bali gak di sini? Kemarin dikirimin saya, jadinya ya harus dihargai lah ya. Oke, sudah kan masuk soalnya? Halo? Sudah, Pak. Udah, Pak. Terus kalian diem aja, saya bingung jadinya. Udah kayak beli belum aku? Kalau orang Bali dipanggilnya beli kan ya? Mana orang Bali di sini? Ada nggak? Nggak ada, Pak, sepertinya orang Bali di sini, Pak. Nggak ada ya? Di kelas sebelah berarti ada.
banyak IMAD, IGD, Inyoman. Coba kerjakan dulu, nanti kita bahas bareng-bareng, boleh? Soal 1 kalau udah kelar. Atau dari kalian nanti ada yang mau partisipan boleh ya. Sambilan nanti saya masukkan ke dalam catatan buat siapa yang nanti tugas tambahan kalian, nilai aktivitas nanti boleh. Silakan nanti kalau yang pas saya mau coba mengerjakan gitu, boleh. Pakai Excel boleh atau nanti kalian tulis tangan juga is okay boleh gitu ya. Kayak cepat-cepatan boleh. Lumayan lah ya.
Pak Mam izin tanya. Iya boleh. Ini benar kan ya, di soalnya dia ngikat kontraknya 2011 ya Pak? Terus yang di tabel itu yang paling atas itu harusnya 1 Mei 2012 atau 1 Maret 2012? Oh yang itu ya, itu harusnya, sorry ya. Itu pertama kali berarti harusnya, iya betul 1 Mei itu betul. Yang soalnya itu harusnya ganti aja 1 Mei 2012 aja. Biar sama kayak tadi. Iya. Kasih Pak. Yuk. 1 Mei ya itu ya. Salah tulis kali dia tadi. Aku dite soalnya. Sorry, itu harusnya 1 Maret. 1 Maret 2012. Soalnya 1 Maret 2012. Karena nanti tabelnya kan itu juga tanggalnya tanggal 1 Maret itu. Pertama kalinya itu 1 Maret 2012. Kan cuman yang diganti cuman ininya doang kan, forward rate-nya aja kan sama kontrak rate-nya aja itu 10.500. Coba kalian cari kalau udah perbedaan kayak gitu kayak gimana gitu. Cari faktornya dulu yang betul ya, itu lihat bunganya itu dibayarnya kapan. Kalau itu kan tadi kan ini per tahun ya. Kalau ini kan tingkat bunganya adalah per berapa tuh? Per semester. Sebenarnya sama aja sih 5%.
Pak, maaf izin bertanya, Pak. Ya, Pak, apakah fair value itu bisa nilainya negatif gitu, Pak? bisa. Oh, bisa ya. Oh iya, iya. Terima kasih, Pak. Emang yang di tahun pertama, yang di tanggal itu kan negatif ya dia ya. Iya, Pak. 31 Maret. Iya, 31 Maretnya negatif. Berarti langsung muncul loss ya di tanggal 31 Maret. Untuk faktor kayaknya sama deh, karena bunganya kan sama. Jadi saya mempermudah kalian itu untuk nyari faktornya kayaknya sama kan? Sudah? Baru soal 1 loh, nanti ada beberapa soal lagi soalnya. Oke, sudah belum? Samain dulu deh. Yang bisa tadi jurnal yang pertama pasti kan ada loss, tapi lossnya berapa? Yang pertama kan jurnalnya adalah yang tanggal 1 Maret pasti no entry. Jangan bilang ya Pak, saya nomor 1 Maret itu no entry ya. Iya, Pak. Tanggal 31 Maret 2012 berapa lossnya? Loss on forward. 119 juta 6.297,4 bukan, Pak? Iya, betul. Itu ya loss yang pertama ya. Oke. Terus yang kedua berarti berapa? Yang kedua kan dia untung tuh. Iya. Untungnya kan untuk yang fair value future contract-nya kan 239.004 ya. Iya. Berarti change in fair value-nya berarti berapa? 358 juta. Iya, pinter. 358 juta 010.367 ya. Iya, sekitar segitu. Nah, harus ditambah ya. Jadi yang itu kan minus. Kalau minus ketemu dengan plus yang di sini jangan dikurangin. Karena change in fair value-nya harus menjadi 239 lagi, harus kembali lagi plus demikian. Nyambung nggak maksud saya? Iya, Pak. Nyambung, Pak. Nyambung ya. Yang terakhir 200 juta. Ini minus lagi ya berarti ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Minusnya berapa? 39 juta 003.350. Ya. 39 juta 00 003.356. Ya. Kenapa bisa demikian? Supaya kenapa?
supaya menjadi supaya menjadi 200 200. Iya, sedangkan untuk change per value-nya itu kan udah 239 sekian ya. Jadi untuk change in fair value itu untuk nyatetnya, nyambung ya? Change in fair value itu untuk nyatet laba atau ruginya. Sedangkan untuk fair value-nya itu dikurangi dari yang atasnya saja. Nyambung ya? Sama kayak yang tadi loh, yang 10 sekian-sekian gitu loh ya. Yang di awal. Maka jurnal yang pertama kan no entry. Jurnal yang kedua 31 Maret. Saya tampilin Loss ini. on forward. Loss on forward contract. Ya, pada forward contract ya. Pada forward. Ya, Iya. Sebesar 119 juta. 19 juta. 00629. 19.00 sekian. Terus ada lagi terkait dengan kontraknya. Gain, Pak. 30 Ya, April, Pak. seperti ini. Yang terakhir, pada saat kita Lunasi. menerima kontrak tersebut ya, menerima hasil tersebut dari forward kontrak tersebut, cash pada Forward kontrak forward kontrak 200 juta. juta. Sama seperti yang tadi ya. Ya. Nih. Untuk menutup forward kontraknya supaya nanti nilai forward kontraknya tersebut kenapa sih demikian Pak gitu kan? Tadi saya bilang semuanya itu spekulasi, intinya untuk seperti itu sih. Nah, kalau tadi kita ada perpindahan barang, maka kita jurnal di awalnya kita jurnal dulu kayak gini ya. Ini jurnal pertama kalinya. Kalau ada perpindahan barang, pakai gross settlement. Sekarang coba latihan lagi. Yang ini. Ini terkait dengan kalau ada deposit berarti terkait dengan Q share. Ya.
Pak, izin bertanya, Iya. Pak. Kaget aku. Iya, boleh. Silakan, silakan. Halo? Tadi yang nanya? Halo? Tidak dengar, Pak, suaranya. Udah. Pak, terdengar. Pak, ditanyakan itu tadi B itu memutuskan untuk melanjutkan dan bila harga emas menjadi 1.600. Nah, ternyata apabila harga emasnya itu sama dengan harga dia awal beli 1.600 kan berarti nggak ada gain sama nggak ada loss. Berarti nggak usah di-note atau gimana, Pak? Kan kalau di contoh tadi ada gain. Nah, kalau ini kan nilainya usah, sama kayak di berarti. awal beli. Mm-mm. Oh, yaudah. Oke. Terima kasih, Pak. Yuk. Kan di itunya kan turun tuh, terus kalau Iya, dilanjutin kan naik. iya. Nanti kita jam 4 kelar boleh ya? Karena kantor. Boleh ya? Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh banget, Pak. Aduh. Di rumah kalian tuh lagi viral itu gak sih yang bangunin sahur pakai inian suara-suara. Iya, Pak. Mimi Peri, Pak. Sama di rumahku juga akhirnya diomelin tahu DKM. Ya harusnya jangan pakai Mimi Peri kek, pakai apa kek? Kok lemot? Bentar ya, saya ngecas dulu. Oke. Kalau enggak langsung aja deh. Berarti kayak gimana? Pertama margin deposit sama cash sejumlah berapa? 240 Yes. 30% dikali 5 kali berarti 100. kali 100 kali 1.600. Yang kedua tanggal 31 ada loss ya? Iya, Pak. Lossnya aja berapa lossnya? 25.000. 25.000. Berarti cashnya berapa? 205? 15. Itu kalau yang nggak ngelanjutin ya. Iya, Mas. Kalau yang dia nanti melanjutkan berarti loss-nya tersebut diakui terus dikreditin future ya. Iya, Pak. Ya, oke. Loss on future contract pada future kontrak. Terakhir tanggal 31 Mei. Berarti berapa? Ini boleh langsung di apa? 31 Mei. Cash tadi terkait dengan yang 1.600. Sebenarnya kan itu ada gain lagi ya. Karena awalnya itu 1.550 ya. Tadi saya nggak nge lagi. 1.000. Bentar. Saya tampilin deh. Kalau di awalnya sampai dengan akhir itu nggak ada. Atau mau bikin eliminasi boleh juga sih. Sekaligus. Oke. Ini agak lemot nih soalnya. Sudah tampil? Di sini kan dia bilang memutuskan untuk melanjutkan karena di awalnya itu 550 ya. Berarti kan harga emasnya tersebut, harga emas kita kan kalau yang di nih, bentar dulu. Kalau yang di sini future kontrak kita 50 plus 10 jadi 60. Terus margin deposit kita kan 90. Ya, maka di sini totalnya menjadi 150 kan yang kita terima kan dari hasil penjumlahan
Kalau enggak langsung aja, berarti 960 gitu kan, dikalikan dengan 960 dikalikan dengan total kita kan. Nih. Untuk yang terakhir, jadi sorry ya kalau tadi saya bilang kan cash ini terbentuk karena apa? Future kontrak kita adanya gain plus dengan margin deposit yang kita keluarin di awal. Berarti pada saat kita mau menghitung si harga emasnya kembali, kalau yang untuk 1.600 ini nggak akan ada gain. Tapi pada saat dia mau melakukan penutupan, dia tetap muncul gain ya dari kontrak tersebut. Karena kenapa? Tadi saya bilang, tanggal 31 pada saat kita tutup, forward kontrak kita jumlahnya adalah 25. Ini kita ambil ke sini 25-nya. Jadi sebenarnya ini penutupan untuk yang loss-nya tersebut gitu loh. Bentar. Ya. Future kontraknya adalah 25, margin kita adalah 240, cash yang kita terima kan nanti sama dengan margin deposit kita. 1.600 kan. Nah, maka hasil dari hal tersebut akan muncul berupa gain, tapi ini pada saat nanti ya closingnya ya. Beda dengan yang tadi, kalau tadi kan kita pisah, kalau ini dengan cara digabung gitu loh. Sebenarnya tetap diakui karena kenapa? Harga dari kontrak future kita tersebut kan kita sudah jumlahkan, nanti akan berubah di debit gitu loh. Kenapa? Tadinya di sini rugi. Berarti pada saat kita tutup di angka 1.600, maka dia akan ada berupa untung lagi, selisihnya lagi. Berarti kan 1.600 dikurangi dengan 1.550, berarti 50. Jadi begitu. Tadi Neng siapa namanya? Kecuali dari sininya ke sininya sama semua ya. Kalau ininya sininya sama semua, maka nggak akan ada untungnya rugi lagi. Kenapa maksudnya gimana Pak? Maksudnya gini. Ketika yang tadi tanggal 31-nya juga di sini 600, sorry. Kalau di sini 1.600, maka nggak akan ada terkait dengan loss atau gain gitu loh. Pada saat ditutup ya tetap aja cash pada margin deposit gitu. Nyambung nggak? Tadi yang nanya siapa? Saya Pak, ya nyambung Pak. Terima kasih Pak. Kecuali tadi ya yang jumlahnya itu 1.600 itu dari awal itu sama. Kalau di sini ada perubahan nilai pada saat kita menutup di harga 1.600, berarti kan kita untung lagi gitu. Nyambung ya? Nyambung Pak. Berarti kalau misalkan nanti nilainya itu tetap sama, pas nanti buat melanjutkan kontraknya langsung cash pada margin deposit. Ya, kalau jumlahnya tetap sama. Nah ya betul. Pintar. Baik, terima kasih Pak. Oke. Terakhir. Syahidillah. Ya Ibu kenapa puasa-puasa? Habis puasa ya. Sudah pernah enggak? Sama mungkin tadi sama bersih.
Ngapain bawa yang di rumah semua? Kalau nggak pakai yang ituan, pakai yang apa plastik. Plastik apa namanya? Iya, kalau yang itu ya, yang jadi itu nggak pernah lalu sih, yang ditaruh di tas, itu bisa jadi. Ya kan lupa, ya kan belum. Nah, kalau kayak gini opsi mana yang dipakai sama dia? Lihat aja excess sama harganya berapa, harga terakhir. Call juga ya. Halo? Iya, Pak. Iya Iya, kan? Pak. Karena kenapa? Harusnya kan kalau excess-nya lebih besar dibandingkan dengan harga, itu kita nanti makanya adalah put, sedangkan di sini harganya excess-nya lebih kecil kan, exercise price-nya lebih kecil dibandingkan dengan harganya. Berarti kita pakainya opsi. Kita langsung jawab aja ya. Berarti kan untuk call option kita tetap pakai harga premiumnya ya. Berarti 10.000 dikali dengan 20.000, hasilnya adalah 20 juta. Untuk put optionnya juga sama, maka cash yang kita bayarkan adalah 40 juta. Saat penutupan kontrak opsi, kita pakainya di mana? Tadi yang saya bilang ya, kita akan pakainya option. Optionnya tersebut adalah call. Kenapa? Karena harganya tersebut di atas ya. Jadi 50 dikurangi dengan 44 itu nyari laba ya. Hasilnya adalah dikali dengan 10.000. Hasilnya adalah 60 juta. Gain on call optionnya dapat dari mana? Dari selisih antara call option dikurangi dengan cash. Maka muncul gain call option. Terakhir yang terkait dengan put optionnya bakal rugi, maka loss put option pada put option. Nah jadi ya, harga pasar lebih kecil dibandingkan dengan harga exercise gitu ya. Harga pasar lebih besar daripada harga exercise, maka perusahaan tidak menggunakan opsi jualnya, tapi dia menggunakan opsi beli. Jadi dengan kata lain, nanti untuk put optionnya ya sudah rugi. Gitu. Bisa nggak sih Pak perusahaan menggunakan salah satu opsi saja? Boleh, itu oke, nggak ada masalah. Gitu. Nyambung ya? Jelas ya? Oke, I think enough for today. Ada pertanyaan lagi mungkin? Mungkin Aulia boleh di unrecord dulu sebentar, saya absen dulu bentar ya, saya belum rekap.